Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Salam juga rahayu buat teman-teman semua di penghujung tahun ini. Tema kali ini adalah review dan resolusi 2026 di tahun kuda api. Nyantai aja kita, biasa. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Saya buka dulu di channel lainnya ya. Dulu di channel lainnya ya. Suaranya clear ya. Selamat malam juga Muhammad Reja dan Acok ya, sudah bergabung. Bentar ya. Kita lihat yang lain dulu. Jadi kita review dan resolusi di 2026 di tahun kuda api. Apa aja yang harus kita lakukan dan apa yang nggak bisa kita lakukan ya. Tapi sebelum itu kita biasa mukadimah dulu. Saya cuma bertanya sedikit aja. Apakah Anda seorang kultivator di 2026 atau bukan? Ya. Jadi yang pertama adalah seorang kultivator kan pasti berkultivasi. Nah, kultivasi adalah perjalanan spiritual.
bukan tujuan. Semakin dalam kita memahami diri sendiri, semakin kuat kita menjadi apa yang kita inginkan. Jadi gini, kalau kultivasi itu terus, gak ada habisnya. Jadi menuntut ilmu itu memang dari sejak kita dilahirkan sampai memang masuk ke liang lahat. Perjalanan spiritual tuh, jadi tujuannya memang jelas ya, tapi itu bukan tujuan akhir untuk menjadi seorang kultivator, bukan tujuan. Tapi tujuan yang ingin kita capai adalah ya mendapatkan sesuatu yang absolut ya, yang kalian benar-benar inginkan di dalam hidup ini. Jadi termasuk semakin dalam kalian memahami diri sendiri, ya semakin kuat tujuan tersebut dan akan menjadi sesuatu yang memang benar-benar nyata. Jadi kalau teman-teman semua fokus kepada satu tujuan, nggak usah yang lain aja, cuma satu fokus saja. Baik itu skill, keahlian, atau memang di finance, ya, atau memang di usaha. Insya Allah di 2026 itu akan terjadi. Kenapa? Karena energi spiritual di 2026 itu adalah energi kekacauannya. Kekacauan di situ bukan berarti semuanya kacau, bukan. Tapi perpaduan dari berbagai elemen yang menjadi satu, termasuk ada kekuatan energi api bumi juga, energi kekacauan yang memang luar biasa di atas dari energi-energi geni yang lain ya. Jadi energi spiritual di 2026 itu adalah kunci untuk membuka semua potensi yang kalian miliki. Nah, di situ dibutuhkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Makanya dari kemarin kita bahasanya kita belajar tubuh, pikiran, dan jiwa. Karena itulah kunci untuk mencapai pencerahan atau kebangkitan spiritual di dalam diri kalian sendiri. Jadi apa ya, sebenarnya kalian nggak usah berguru juga kalau mengerti ini. Kalian bisa jadi seorang praktisi dan penggiat ya. Saya bilang penggiat atau memang pembudidaya ya. Seorang kultivator itu adalah pembudidaya di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kalian mengalami satu kebangkitan di dalam spiritual, baik itu spiritual di pikiran, tubuh, dan jiwanya, maka dia akan mengalami suatu fenomena atau anomali di dalam supranatural itu sendiri. Jadi jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, baik itu usaha, keluarga, ataupun segala macamnya ya. Jangan takut. Keluar aja. Itulah tanda-tanda kalian mengalami suatu kebangkitan. Karena disitulah ada pertumbuhan spiritual yang mulai starting. Jadi bukan finishing. Dan semoga ini dapat menginspirasi, motivasi Anda semuanya dalam perjalanan spiritual Anda di tahun 2026. Nah, apa aja di tahun 2026 yang kita hadapi di tahun kuda api? Karena kuda api elemennya bukan kuda api biasa ya. Ini kalau saya mengatakannya ini bisa dibilang unicorn api ya. Jadi bukan kuda-kuda biasa, unicorn api yang memang elemennya memang api dan berbenturan dengan elemen kekacauan. Dia membawa elemen kekacauan. Jadi ada satu tekanan langit dan bumi spiritual atau pembudidaya itu saya sebut adalah seorang kultivator. Jadi apakah Anda seorang kultivator atau bukan? Ya, kembali kepada diri Anda sendiri. Apakah kalian sudah merasakan kebangkitan-kebangkitan itu? Atau belum? Saya jawab satu-satu dulu ya. Aco cuman nonton doang. Belum absen ya. Buat teman-teman yang bergabung di sini, kenapa saya bilang ini termasuk spesial? Karena ini terakhir saya mengadakan live streaming. Jadi semuanya saya akan tangkap di sini, tapi juga ada beberapa tambahan yang memang kalau teman-teman kurang mengerti, nanti saya akan jelasin pelan-pelan. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di grup WA saya, mungkin di pertengahan tahun saya akan bubarkan grup tersebut dan akan masuk ke grup ketiganya ya. Jadi ada penaikan tingkat.
Jadi benar-benar dipahami benar apa yang kalian sudah pelajari di sini. Dan itu gratis ya, karena memang saya jor. Atau kita bikin triwulan, setiap 3 bulan sekali kita naikkan levelnya. Sembari minum ya. 2026 itu adalah sio kuda api, berelemen api, yang saya ilustrasikan sebagai apa ya, unicorn api. Unicorn api ini memang terlahir ya, baru terlahir. Jadi saya kategorikan karena di awal itu energinya akan berbenturan ya sampai dengan bulan 4 nanti. Jadi dimulai dari sekarang ya, pergantian sionya dari ular kayu ke kuda api. Sio apa aja yang sangat beruntung di tahun depan? Nah, sio yang sangat beruntung di tahun depan itu adalah macan ya, yang pertama. Dia prioritas yang pertama itu di tahun depan itu. Saya akan singkirkan dulu karena ini keganggu terus saya ngeliatinnya. Bagi teman-teman yang nggak tahu persioan lah bahasanya ya, teman-teman bisa browsing tanggal, bulan, tahun di Google Chrome, termasuk sio apa, tahun kelahirannya. Macan itu akan mengalami satu perubahan yang sangat signifikan ya di tahun depan itu. Jadi juga bisa saya mengatakan duduk aja dapat duit. Jadi luar biasa. Baik karir, keuangan, rumah tangga, yang belum dapat jodoh ya di tahun depan sangat luar biasa ya. Kalau memang mau menikah, saya sarankan memang untuk sio macan kalau bisa di sebelum akhir ya, sebelum akhir sekitar bulan 10 atau bulan 11 lah menikahnya. Jadi dari perhitungan kosmik saya ya, dengan pantauan energi spiritual yang saya lihat di tahun depan itu macan adalah rajanya ya. Kalau kuda api itu sendiri, kalau sio kudanya berelemen lemah ya atau kecil, ya dia akan hancur sebenarnya, ciong juga. Tapi saya mengatakan bahwa macan adalah raja di unicorn api ini. Semuanya ada di macan. Macan juga nggak boleh gede kepala karena memang ini hokinya di tahun kuda api. Istilahnya dia juga nggak boleh pongkah, nggak boleh terlalu egonya diumbar atau apa ya, extra confident ya, itu nggak boleh ya. Jadi confident boleh, extra confident nggak boleh. Tapi memang alam semesta memang mendukung yang kelahiran sio macan api. Macan apa aja, khususnya macan api. Macan emas juga, elemen emas juga bisa, logamnya. Tapi semua macan di tahun unicorn api ini, bukan saya nggak mengatakan kuda api ya, karena itu perhitungan kuda aja, tapi ini berbentuk unicorn yang saya lihat. Unicorn ini sangat cocok dengan elemen api yang memang berelemen apa, kekacauan ya, karena semuanya terdistorsi di situ, baik dari semua alam, baik alam parsial atau segala macam, terdistorsi semua dengan elemen kekacauan ini. Dan ini adalah elemen api yang sangat-sangat tinggi ya di dalam elemen-elemen api yang lain, baik itu api es yang sangat panas ya, api hitam, itu kan semakin panas kan dia akan hitam, bukan merah lagi. Jadi api bumi, api segala macamnya, api angkasa, semuanya masih dibawa dengan api kekacauan. Jadi sio naga sangat luar biasa sekali. Sio yang kedua yang saya lihat ya adalah sio
Ntar saya hitung lagi ya. Tadi saya kelihat sih sebenarnya binatangnya. Kambing, ya. Jadi teman-teman yang bersio kambing itu juga mengalami suatu peningkatan ya, baik di bidang karir, keuangan, ya, tapi tidak sebesar sio macan. Kambing sangat-sangat dominan juga di situ. Karena kambing ini bisa dikategorikan ya masih satu rumpun dengan kuda ya. Tapi tidak sebesar di macan tadi. Yang ketiga, sio yang ketiga yang masuk dalam keberuntungan tahun 2026. Kerbau juga masuk ya. Santai ya, saya ngitung juga. Kerbau dengan perjuangannya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya di 2026. Jadi buat kalian yang sionya kerbau, tetap fokus dan tetap berjuang, semangat ya. Ditambah, walaupun di sana sini kerbau akan berdampak juga ya, pengaruh dari kekacauan ini. Karena saat kekacauan inilah kerbau kalau bisa pintar-pintar mengambil keuntungan, ya dia akan naik sebenarnya. Jadi buat teman-teman semua yang bersio kerbau, jangan jadi orang yang baik. Ya, ingat. Disclaimer ya, saya garis bawain. Buat teman-teman yang bersio kerbau, ya. Walung sio apa? Ini saya mengatakan dulu yang mendapatkan keberuntungan di tahun 2026 ya. Nanti kita bahas tentang kualifikasi yang pertama tadi. Walung bisa tulis saja di situ di Alung Yuli ya. Oh iya, ini Yuli ya, Alung Yuli. Sionya sio apa? Nanti kita liatin ya. Kayaknya dari Gumuk Emas ya, Yuli ini. Jadi selain tadi macan, kambing, kerbau, ya. Ini masih ada satu sio lagi, tapi saya masih gambarannya masih samar, ya belum terlihat jelas. Sio tikus. Nah, sio tikus ini buat teman-teman yang apa? Wah, kuda ya. Kuda, kalau kudanya elemennya lemah, kayu misalnya, terbakar ya. Jangan sampai terbakar, dan itu kalau bahasa kearifan lokal ya, harus punya kandangan diri, Yuli ya. Yuli harus punya kandang diri atau protek diri ya, armor, siapkan armornya. Nah, nanti di grup WA itu saya sudah tambahkan di grup WA, nanti belajar tentang armor diri juga. Jadi kekuatan fisiknya dulu diolah, baru kita kekuatan spiritualnya kita mainkan nanti, baik itu pikiran, tubuh ataupun jiwanya, supaya cepat mendapatkan pencerahan-pencerahan dan ide-ide untuk dunia bisnis ya. Jadi macan, kambing, kerbau, tikus ya. Empat sio ini ya, elemen apapun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali di tahun 2026. Jadi jangan mau ngalah, dan saya garis bawain, jangan jadi orang baik ya, atau people pleaser ya. Ngerasa gak enakan untuk 4 sio ini. Pokoknya mau jahatlah sekalian, karena ini percepatan. Di 2026 itu kosmiknya yang saya lihat, energi dari kosmiknya, itu semuanya harus percepatan. Jadi baik bisnis, finance, atau segala macam, kalian percepatan. Nggak boleh jadi orang baik. Saya garis bawain, nggak boleh jadi orang baik. Karena orang baik itu gampang tersakitin ya. Ya gampang gak enakan, itu bahaya. Jadi kejam-kejam lah di tahun 2026.
Karena setelah itu kalian akan menikmati hasilnya. Yang kecipratan. Nah, kalau tadi yang prioritas ya. Yang kecipratan rezeki di tahun 2026. Itu yang saya lihat jelas benar dua sio, yaitu sio naga dan sio ular. Ya. Jadi sio naga dan sio ular ini hanya kecipratan aja. Kecipratan rezeki dari sio-sio yang saya sebutkan tadi. Nah, saya disclaimer juga bukan berarti sio-sio yang lain jadi sial, enggak. Ya, tapi yang jelas yang saya sebutkan akan mendapatkan rezeki-rezeki besar atau kecipratan rezeki besar. Jadi kalau kalian yang bersio naga dan bersio ular itu hanya kecipratan aja rezekinya. Jadi deket-deketin, ya deket-deketin orang yang punya sio yang saya sebutkan tadi. Kalau di rumah ada sio macan deketin, ya supaya pamornya lebih naik lagi energi spiritualnya. Karena itu kan energi itu saling melengkapi ya. Energi tidak bisa dihancurkan. Energi akan membentuk dengan energi yang lain dan akan bersatu dengan energi yang lain. Kalau energinya sinkron. Tapi kalau berbenturan dia akan menolak. Nah buat yang sio-sio yang tidak saya sebutkan. Selain itu. Baik itu sio ayam, sio kelinci. Ya, atau sio monyet, sio anjing. Ya, anjing juga sebenarnya masuk nih. Kategorinya di prioritas nih, baru terlihat, tapi paling bawah. Itu mengikutin aja. Nempel aja di sio-sio yang saya sebutkan tadi. Khususnya kepada sio macan. Jadi, kalau nempel, dia akan kecipratan. Jadi, buat sio-sio yang saya tidak sebutkan, dia juga dapat rezeki, tetapi tidak sebesar sio macan, ya sio kambing, sio anjing juga masuk itu ya. Sio tikus. Nah, kayak sio kebo itu gak usah jadi orang baik lagi. Udah harus jadi orang jahat, nggak apa-apa deh. Dibilang orang jahat nggak apa-apa, yang penting di 2026 dia menang. Nah, untuk membaca ini, kalau kalian seorang kultivator ya, sering berkultivasi, kalian bisa melihat atau merambah dengan energi spiritual yang kalian miliki. Kalau yang level bawah kan saya udah ajarin tentang suwung ya, sampai 3 suwung, menyatukan 3 alam ya, 3 napas ya. Baik pikiran, tubuh, dan jiwa. Nah, kalau itu udah disatukan, dia akan menyatu menjadi suatu energi yang luar biasa. Dia akan mengalami kebangkitan spiritual yang luar biasa. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti saya akan record dan saya akan masukkan ke di-upload di channel YouTube Isamiaji ya. Buat teman-teman juga nanti kalau memang kita berjodoh ya, dikasih sehat dan panjang umur, kita akan bertemu lagi di Lampung Barat ya, bisa offline ketemu saya di Lebaran ya. Lebaran pertama dan Lebaran kedua sampai Lebaran ketiga di Lampung Barat. Itu karena saya akan jor-joran di situ juga. Saya akan mengajarkan tentang spiritual, supranatural, dan metafisik. Kalau kemarin itu tapping, akupuntur, dan acupressure ya. Selain dari alkemis yang saya ajarkan sedikit di situ. Buat teman-teman yang ada sekitaran Bandar Lampung, bisa ketemu dengan saya malam ini secara offline ya. Malam tahun baru. Saya juga nggak akan lama juga di live streaming ini. Hanya mereview aja. Mereview di 2025 ini apa saja yang memang masih kurang. Nah, jadi teman-teman juga berprinsip gini. Kalau orang berpikir gimana caranya saya sukses, gimana saya cepat kaya, nanti di 2026 diubah secara berpikir secara paradok. Bagaimana caranya supaya saya tidak gagal, dan bagaimana caranya di 2026 itu saya tidak miskin. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi berpikir terbalik ya. Invert, always invert. Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Karena 2026 adalah energi api kekacauan, jadi kalian juga harus percepatan di situ, ya.
Kalau bisa sebelum bulan 8 kalian sudah mencapai tujuan yang kalian inginkan atau target-target yang harus diambil ya. Jadi resolusi di 2026 itu kalian sudah ada di sekarang ini, di penghujung tahun ini. Nah, mereview tentang yang kemarin kalian masih kurang apa itu ditaruh di dalam prioritas yang pertama. Jadi benar-benar yang paling utama, ingat ya, kemarin saya ajarkan logika mistis dan logika realistis. Nah, kalau memang logika mistisnya masih kurang, kalian agak naikkan. Kalau memang logika realistisnya kurang, itu yang harus dinaikkan. Jadi di 2026 itu kalau bisa keseimbangannya luar biasa ya. Kalian sudah mencapai keduanya. Dan kalian nggak perlu lagi berguru ke sana ke sini yang nggak jelas ya. Saya lebih mengajarkan kalian untuk mandiri sendiri. Jadi kalau di grup saya istilahnya saya dampingi, nah di 2026 itu saya hanya mengajarkan dan kalian harus olah sendiri semuanya. Seperti kayak meditasi kalian kan bisa merasakan energi itu. Sebenarnya bukan saya yang memberikan energi itu, tapi kalian sudah bisa rasa ceruning kalbu. Kalian sudah menyatu dengan rasa itu sendiri. Ciri Anda sebagai kultivator ya, nanti di 2026 kalian akan merasakannya yang kalian pelajarin di 2005 ini. Kalian bisa mengetahui nanti waktu saya misal mau jalan di jalan aman atau tidak, itu udah bisa dirasakan. Atau ingin ke satu tempat udah dirasakan, oh ini begini. Jadi segala sesuatunya sudah terschedule di dalam pikiran kalian dan memang itu akan terjadi ya, mewujud. Saya bilang tadi apa? Pikiran itu hanya terfokus kepada satu. Jadi pikiran cuma satu aja. Fokus saja di satu bidang itu, kalian akan menjadi ahlinya. Kalau memang effortnya luar biasa di situ, ya udah. Kenapa harus yang lain? Nah, tapi buat teman-teman yang memang masih bekerja khususnya di bawah UMR, ya usahakan sudah mulai bergerak di bidang yang kalian benar-benar geluti, tetapi harus cari sumber pemasukan yang lain. Makanya di dalam seorang kultivator harus selalu mencari sumber daya, baik itu sumber daya spiritual ataupun sumber daya yang memang lahirianya. Jadi jelas supaya di 2026 kalian mau ngapain itu atau mau jadi apa, itu benar-benar terjadi. Saya juga kemarin ngajarkan seperti kayak neuro linguistic programming ya. Gelombang otaknya harus selalu diolah 5 menit sebelum tidur dan sesudah tidur. Yuli tadi sionya apa ya? Kan minta diliatin. Biar saya liatin sekalian di sini. Kalau Yuli di 2026 itu memang kalau masih di bulan 4 ya masih agak kacau lah ya. Masih banyak bocor halusnya. Ya, bocor halus itu masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang memang harus ditutupi. Tapi setelah bulan 5-nya mungkin udah mulai stabil. Buat sio kerbau juga seperti itu ya. Dia akan stabil memang sekitar bulan 4, bulan 5. Kalau masih di bawah bulan 4, bulan 5, dia masih agak kacau ya bagian finansialnya. Buat macan, sudah mulai stabil ya. Sudah mulai tahu arahnya. Dan dia sudah bisa mengendalikan segala sesuatunya. Karena makanya saya tadi bilang di 2026, sio macan itu memegang peranan penting. Yang ciong itu memang kuda ya. Kalau kuda ini Yuli berbenturan dengan sio itu sendiri. Dia bisa jadi pemimpin, jadi bisa juga jadi apa ya? Tempat target tembak ya. Karena dia yang memegang kuda, dia harusnya jadi raja, tetapi raja ini menjadi target tembak orang lain ya. Jadi jadi sasaran. Nah makanya saya sarankan tadi harus armor di tubuh fisiknya harus dibentuk dulu. Nanti besok mungkin bisa offline ya ketemu saya ya, Yuli ya. Kalau besok ketemu nanti saya langsung apa ya, kita buat lah ya. Buat runai
Tunai arai yang memang untuk usaha, untuk diri, ya. Semuanya kita akan bentengi ya. Saya ngomongnya apa? Kurungan badannya. Atau kandangan badan. Nah, yang kemarin kita mengatakan 3 metode pikiran, tubuh, jiwa. Itu bisa kalian olah melalui Kasuman. Nanti saya akan bikin video khusus dan saya akan masukkan ke grup ya. Kalian bisa pelajari. Karena itu bukan untuk publik, jadi saya tidak mengajarnya di sini ya secara online ya. Saya akan offline dan jadi benar-benar fasilitas yang kalian dapatkan di grup itu benar-benar untuk diri kalian sendiri. Dari semua yang saya katakan tadi, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena mungkin kan malam ini ada bakar-bakar, nyanyi-nyanyi atau segala macam. Dan dibarengin dengan hujan juga. Jadi ada baiknya, ya kalian bisa konsultasi di sini. Biar ada komunikasi interaktif antara kalian dengan saya ya. Kita juga tunggu teman-teman yang lain kalau memang teman-teman lain yang mau bergabung ya. Kita sembari nunggu teman yang lain. Jadi kalian tidak sedang melihat acara ini dengan percuma ya, atau secara kebetulan. Ya kalian di sini karena akhirnya memang diri kalian itu dibentuk untuk menang di tahun 2026 ya. Meskipun terdengar besar memiliki logika psikologis yang konkret ya. Dia mengamati sesuatu yang aneh dalam praktik klinisnya. Jadi kalian juga harus menjadi seorang pengamat yang memang sebelum itu terjadi. Suyarno ini ngirimkan stiker, terima kasih. Jadi sebelum kemenangan itu nyata, alam bawah sadar mulai memancarkan sinyal-sinyal atau transmission ya tertentu yang sebagian besar mungkin diabaikan oleh orang-orang lain ya, yang tidak mau belajar tentang spiritual, tentang supranatural, tentang energi, tentang pikiran, tubuh dan
jiwa ya. Dia akan mengulangi lagi ke apa ya, lingkaran setan. Di situ lagi siklusnya. Jadi doanya nggak pernah terkabul, ya, kenyataannya nggak ada, jauh dari ekspektasi, ya. Mau menang kok nggak kunjung-kunjung datang juga, ya, karena memang ya apa ya, kalau kalian telah mengklik yang saya ajarkan ini, ya mungkin kalian sudah beda ya. Alam bawah sadar itu sudah siap untuk tingkat berikutnya. Makanya grup kita sudah 2 ya. Ini yang kedua. Nanti saya akan hapus semua, keluarkan lagi, masuk ke grup ketiga. Karena yang pindah grup itu adalah orang-orang yang saya pilih dulu ya, sampai ke grup 12 nanti. Jadi dia akan naik level. Tetapi kalau kalian mengabaikan yang saya ajarkan dengan cuma-cuma ya, gratis, yaitu pilihan kalian sendiri ya. Mungkin ya pikiran sadar masih mencoba untuk memahaminya, ya kalian kalau emang nggak ngerti ya silahkan bertanya ya. Kalau saya jemputnya apa ya, momen-momen ini sebagai sinkronitas peristiwa yang tampaknya acak karena kekacauan ya, namun jika dilihat lebih dekat memiliki benang merah, bukan karena alam semesta sedang bermain mistis, tapi karena persepsi dan perhatian kalian sejajar. Ketika kalian siap untuk berkembang, maka itu akan datang. Apa yang sebelumnya tidak kalian lihat, yakini akan muncul satu demi satu ya. Apa yang sebelumnya lewat begitu saja, gini tahu-tahu udah, oh ini udah kecapai, kayak mimpi gitu. Dan sekarang di momen ini seperti apa ya, berdiri di sebuah pintu perbatasan ya, karena ini di penghujung tahun. Satu sisi adalah dirimu yang dulu ya, masa lalu, dan sisi lain diri kalian yang akan menjadi sesuatu ya. Inilah yang hampir tidak ada yang mengatakan tentang menang ya. Mayoritas tidak takut gagal, mereka takut sukses atau takut miskin. Tapi ayo bagus gak hoki Saudi. Nah, sionya apa dulu dek? Dek, ini dari 4 lawang lahat ya. Sionya. Jadi coba nanti di ininya aku lihat dulu ya. Aku biasanya kan oke, telepon masuk Yuli. Ya, assalamualaikum. Salam. Iya, piye? Andi udah pulang dong karena belum. Lagi dalam perjalanan, bentar lagi nyampe. Ya. Iya. Ya udah besok jam 9 pagi. Jam 10-an lah sampai. Oh ya, ya jangan siang-siang. Ya, kalau siang-siang orangnya udah capcus juga lagi. Ya begitulah Yuli ya. Tadi yang Koko bilang. Emang udah live-nya udah apa tuh? Live-nya udah. Ya udah, ini komen di sana bisa, ini langsung nelpon juga nggak apa-apa. Saya langsung live nih, bisa dengerin juga di live-nya nanti. Jadi yang Koko bilang tadi, ya Yuli masih berbenturan ya, karena Yuli juga kuda, tetapi kuda itu walaupun dia jadi rajanya di tahun depan, tetapi juga menjadi target tembak bahasanya tuh. Jadi sasaran. Nah itu sampai di bulan 4, bulan 5. Jadi sebelumnya memang harus pakai armor dulu. Ya besok lah nanti dibentuk lah armornya. Kesini secara offline. Nanti kita ini bawa keluarganya ya sekalian. Ya. Kita ruat. Nah jadi benar-benar saya ruat. Ya. Oke itu aja. Kalau memang mau live ikut di live-nya. Ya. Koko lagi live dulu masalahnya. Nah, kita kemana kena? Ya, ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari dek.
Kalau Pak Dia ini, Henny Tarman ini, sionya babi, elemennya air ya. Tinggal tanggalnya, tanggal berapa ini ya? Bentar. Saya tanya dulu nih, tanggal dan bulannya. Kalau ini kan antara perbatasan nih, ini tanamannya antara babi dan anjing, cuman saya belum tahu tanggal dan bulannya, jadi bisa dilihat dulu. Ini saya lagi nanya, mudah-mudahan langsung dijawab. Kalau dijawab ya nunggu, kita terusin dengan yang lain ya. Jadi nggak bisa asal-asal aja. Oh, 27 Agustus. Iya benar, babi. Sionya babi, elemennya air. Ya. Jadi yang sebutkan tadi, ya, kan yang ngasih prioritas itu macan, kambing, anjing, terus kebo, terus tikus. Nah, yang kecipratan adalah naga dan ular. Yang tidak disebutkan bukan berarti nggak dapat, tapi dapat juga asal ya udah baca. Asal deketin dengan sio-sio yang tadi. Kalau sio-sio yang tadi ya dia masuk. Memang di 2025 itu sangat banyak sekali cobaannya, ya khususnya dari keluarga sendiri juga mungkin banyak ribut ya. Baik ribut kecil ataupun sampai ribut besar dan sampai ke lingkungan juga. Nah, mudah-mudahan di 2006 ini ya doain sudah mencapai kekuatan absolut ya. Kalau memang ngikutin yang di grup itu, belajar tentang spiritual, menyatukan pikiran, tubuh dan jiwa, ya dia akan membentuk satu armor tersendiri yang memang mencapai tingkatan tersendiri. Ya mudah-mudahan hanya kecipratan ya. Jadilah kalau kecipratan juga. Karena sio babi ini bisa dibilang rezeki besar harusnya. Ya selamat juga ya buat kemarin yang P3K ya. Dan itu sudah mengangkat satu level lagi. Mudah-mudahan di 2026 ini secara venan akan menaik ya. Dan usahakan juga kalau di 2026 besok bisa ketemu dengan AA di Lampung ya. Nanti ya kasih pegangan lah ya. Supaya memang ada perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan. Waalaikumsalam juga Pak Ardansah. Saya belum jawab dulu secara tertulis di kolom komentar ya. Di 2026 itu memang percepatannya luar biasa ya. Buat Ko Yuli, Koko Handi udah datang dari Kota Bumi ya. Baru datang tuh, mobilnya baru masuk garasi. Kalau elemen air itu ya asal bisa membuat satu penampungnya, ya rezeki itu ketampung. Karena air ini kalau dapat habis aja. Jadi dapat besar habis, dapat kecil habis. Begitu aja. Nah, buat tempat-tempat yang
dapat rezeki besar atau kecil kok tiba-tiba habis, itu yang harus dibenerin adalah inner child-nya ya. Jadi kalau bisa dapat uang itu mulai di 2026 nanti awal sudah mulai belajar menabung ya. Menabung. Karena usahakan sampai 2035 itu sudah ada tabungan yang memang yang cukup lumayan ya untuk memulai satu usaha yang baru, dan itu harus usaha yang jelas ya. Jadi bukan retail lagi. Retail itu berarti kan kita hanya melayani konsumen-konsumen yang rumah tangga. Tetapi kalau bisa nanti di 2026, kalau prediksi A itu sekitar bulan 6 ke atas harus sudah merambah ya, kita bukan lagi sebagai penyalur ya, mendistribusikan retailnya, tetapi menjadi suatu tempat suppliernya. Usahakan ke situ. Nanti ya bantulah. Ya mudah-mudahan kalau memang bisa ke Lampung, ya ditunggu kehadirannya. Ajak keluarganya juga nggak apa-apa. Ya kita buka semua di sini, nanti kita rombak jadi sesuatu yang memang semuanya harus berhasil. Semuanya harus jadi pemenang. Walaupun CEO yang tidak sebutkan tadi, dia akan kalau memang armornya bagus ya, nanti diajarin langsung secara simpel di sini bagaimana cara mencapai suatu titik kebangkitan spiritual. Nah, itu akan menjadi transmisi yang mendatangkan atau menjadikan diri ini sebagai magnet rezeki, magnet kekayaan, dan magnet keberkelimpahan. Buat teman-teman yang ada di grup, mungkin dalam hari Minggu ya, hari Minggu saya akan upload tentang Kasukman, dan itu tolong dipelajarin cara membangkitkan energi-energi spiritual dan energi-energi supranatural. Karena memang secara harfiah ya, bukan metafora, teman-teman yang ada di sini harus belajar supranatural. Ya, walaupun itu dasar ataupun pemula harus belajar, karena gak akan bisa terlahir kembali ya. Maksudnya itu kan manusia ini kan ada terlahir kembali, walaupun dia masih hidup, udah besar, udah tua gini. Jiwa ini harus terlahir kembali menjadi sesuatu yang baru, yang memang untuk menjadi sesuatu yang berkembang ya. Baik sikap, mental, spiritualnya sudah berkembang ke upgrade yang lain. Nah, dari situ baru bisa mencapai keberkelimpahan yang diinginkan. Kalau masih di bawah levelnya, sulit ya, sulit untuk mencapai keberkelimpahan. Jadi walaupun belajar law of attraction, belajar vibrasi, belajar afirmasi, belajar manifestasi, belajar NLP, belajar apapun yang memang, kalau kemarin kan kita belajar tentang rilis, cara merilis trauma-trauma. Nah, ke depan ini kita nggak belajar itu lagi, kita nggak akan membahas itu lagi. Tetapi di 2026 ini, saya lebih fokus kepada grupnya ya. Yang sudah masuk ke grup, itu akan benar-benar diajarin. Nanti di bulan 6 saya akan saya keluarkan semua yang tidak kompeten di situ ya. Jadi benar-benar nggak ada lagi yang nggak mengikuti. Ini yang di grup juga belum hadir semua sebenarnya. Harusnya sudah banyak yang hadir. Ini spesial benar buat teman-teman yang memang berminat ya. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang mau langsung telepon saya juga bisa ya. Apa yang mau ditanyain yang kurang ataupun memang yang harus dicapai 2026 itu apa aja. Yang jelas jangan jadi people pleaser ya. Maksudnya jangan terlalu baik lah di 2026. Kalian akan ketinggalan.
Jadi walaupun dia kayak sio naga dan sio ular, walaupun kecipratan, tapi tetap harus dekat kepada sio macan juga ya. Karena dia membawa hoki di tahun besok itu. Jadi tahun Waisak itu bukan karena segala sesuatu itu menjadi semakin sulit, melainkan agar di tahap berikutnya kalian dapat mengenali sinyal-sinyal lain yang lebih tidak nyaman dan pola yang muncul tepat saat kemenangan itu sudah di depan mata. Biasanya kan, ya saya katakannya runai ya, tetap ada hijab-hijab penghalangnya. Nah kalau kalian sudah belajar tentang spiritual, supranatural, kasab itu gampang untuk dibuka. Ya sinyal kedua muncul sebagai sesuatu yang sederhana namun membuat kalian akan terkejut ya. Kalian bisa kehilangan minat pada satu habit atau kebiasaan yang kalian jalani sebagai rutinitas, dan hubungan yang sebelumnya membuat kalian tenang, apa yang sebelumnya memberimu kenyamanan, kini mungkin di 2026 itu karena energinya kekacauan, kalian akan merasa hampa di situ. Kayak nggak ada arti gitu. Apa yang sebelumnya mungkin ditoleransi, jadi akan sesuatu yang memberatkan ya. Orang-orang yang sebelumnya mungkin bisa kamu jalan bersama, tiba-tiba menjadi tak tertahan, ya, emosi meledak-meledak di tahun 2026 itu. Bukan karena mereka berubah, melainkan karena diri kita sendiri tak lagi bisa mempertahankan versi diri ini yang sama ya, seperti yang tahun-tahun yang lalu. Jadi ketika jiwa itu menarik energi dari hal-hal yang tak lagi berguna untuk berkembang, seolah-olah alam bawah sadar ini, unconscious-nya, ya sudah melangkah menuju kenyataan yang baru. Namun pikiran sadar kamu masih terjebak dalam upaya mempertahankan apa yang sudah biasa ya. Jadi dikenali. Jadi memori itu dia berjalan kepada siklus-siklus itu sendiri. Energi urgensi, pengetahuan tanpa penjelasan yang logis, mungkin pola tidur juga akan berubah, nafsu makan berubah, kalian akan merasa gelisah, hidup pada saat yang sama. Kalian nggak akan bisa menjelaskan kalau nggak belajar spiritual ini dengan baik ya. Tapi tubuh itu tahu ada satu perubahan yang drastis ya, mungkin agak apa ya, ekstrim saya ngatakannya. Dan misalnya ada sesuatu yang datang dan reaksi tipikal adalah memendamnya, pengalihan, adiksi, atau kesibukan-kesibukan yang konstan. Ya, baik itu notifikasi, layar, suara apa saja yang bisa menurunkan volume tekanan internal ya. Itu akan sangat berbahaya sekali kalau yang nggak menguasai ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung di grup. Mudah-mudahan tahun depan itu menjadi sesuatu tahun yang menjadi satu tahun kemenangan ya buat kalian ya. Jadi nggak perlu lagi menunda-nunda. Apa yang kalian mau, fokus saja ke situ, jalanin, jangan pernah takut. Kalian harus lebih berani, harus lebih konsisten. Ya, ya seolah-olah dari dirimu itu ya pengen semuanya ya. Kalau kalian egonya tinggi ya kalian menghancurkan justru semuanya. Kejadian apapun akan acak. Ya. Dengan gerakan-gerakan defensif ya. Ya kalau apa ya, bagi seseorang yang bertahun-tahun terjebak dalam karakter yang hampir berhasil tapi tidak, hal itu terasa seperti exposure ya, maka muncullah kebenaran yang mungkin yang nggak nyaman di dalam diri ini. Berhasil bukan karena keberuntungan, bukan karena timing yang sempurna, bukan karena menunggu keadaan ideal. Berhasil adalah membolehkan diri kalian untuk tidak melawan evolusi diri sendiri. Makanya di kultivasi itu kan kita berevolusi ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi kekuatan itu nggak perlu disembunyikan. Kalau disembunyikan dia akan menjadi siapa ya? Luka ya. Luka. Jadi kalau pencerahan itu atau cahaya itu datang karena menang datang dengan tanggung jawab ya. Jadi benar-benar
Jadi di tahun depan itu nggak usah percaya lagi nasib buruk, atau kita ngatakan wah dunia ini nggak adil, atau dunia ini kok nggak berpihak sama saya, nggak usah. Jadi tahun depan itu anggaplah atau berasumsi kalian itu adalah pemenangnya. Jadi kalian nggak akan kalah. Makanya saya dulu mengatakan apa, abundant identity itu sangat penting sekali. Identitas kalian itu dari kekurangan sekarang harus menjadi suatu keberkelimpahan. Terus abundant mentality. Nah, mental kalian tuh harus berani di 2026 kalau kalian mau jadi pemenang yang memang absolut ya. Kemenangan yang absolut itu sangat penting sekali. Nah, yang terakhir adalah abundant action. Jadi apapun yang kalian inginkan jangan ditunda-tunda. Langsung aja gitu. Berhasil dengan tidaknya terserah lah ya. Yang penting tadi saya garis bawahi jangan jadi orang baik. Kalau jadi orang baik kalian dimakan terus nanti di 2026 itu. Kalau di 2026 kalian masih jadi makanan orang ya. Kalian jadi tempat manipulatif orang lain. Orang lain yang senang, kalian yang susah. Yang penting 3 yang harus dijalanin. Jangan judi ya. Jangan main perempuan yang khusus laki-laki ya. Jangan leveral ya, jangan menambah modal dengan hutang. Kalian akan terjebak di 2026 kalau kalian berhutang di situ. Usahakan leveral itu maksudnya jangan berhutang. Apapun yang ada itu aja yang kalian gunakan sebagai pelurunya ya. Ya kalau memang nggak ada, saya bilang kemarin apa open PO ya. Bukan open BO ya, open PO. Ya, processing order, kalian terima order, baru kalian beli barangnya, baru dikirim. Atau memang cari investor ya, atau kerjasama. Ya, kalau kalian punya tanah, kalian bisa cari investor untuk membangun tanah itu menjadi tempat usaha dengan berbagi sahamnya. Kalau kemarin kita sudah challenge juga, ya kebagian 20% dari investor itu ya, sahamnya 20% udah lumayan tuh. Nah, kalau hitung-hitungan kemarin itu sekitar 80 juta per bulan ya. Siapa yang mau ngasih 80 juta per bulan? Ketimbang tanah nganggur, ya kita bikin kemarin itu buat tempat biliar, kafe, coffee shop, padel, ya, terus car wash, terus resto ya. Ada juga losmen di situ. Kita kembali lagi kepada ini ya. Ketika seseorang membebaskan dirinya, dia menjadi cermin menunjukkan sangkar orang lain, dan sebagian besar orang lebih suka menyerang cermin daripada melihat sangkar mereka sendiri. Jadi kalau muka kita jelek, jangan cerminnya dipecahin lah itu. Intinya seperti itu. Karena untuk menang itu biasanya awal-awalnya tuh merasa kesepian, karena orang sukses itu nggak banyak teman. Ya, jadi kalau kalian tiba-tiba jadi kayak sendirian, teman-teman kalian menjauh, ya itu udah salah satu tanda kebangkitan ya, salah satu tanda keberhasilan. Jadi jangan takut hidup sendiri. Kita ada grup, jadi grup ini harus solid. Kalian harus saling menunjang, dan mudah-mudahan nanti sebenarnya saya ada grup lain yang sudah jadi, dan itu grupnya investor semua ya, dan punya modal besar-besar semua. Nah, kalian nanti kalau yang udah lolos dari 12 tingkatan level ini, kalian saya akan masukkan ke grup itu. Jadi kalian bisa belajar bisnis atau segala macam. Jadi kalau yang dikeluarkan tapi tidak dimasukkan kembali, ya jangan sakit hati, karena itu memang sudah penyaringan ya. Metode penyaringan. Jadi yang kompeten aja yang saya masukkan ke situ. Dan yang tertarik ya. Sama kayak gini. Mulai sekarang kalian juga udah mulai bikin YouTube atau bikin TikTok ya. Nah, YouTube ini kan kalau tahun-tahun yang lalu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru gajian ya. Tapi sekarang itu kalian bisa dapat gajian dari video short ya. Video short ya, kalau sehari itu kalian upload 5 sampai 10 video short ya, selama 3 bulan kalian sudah pasti gajian. Jadi nggak perlu nguber subscribernya, tapi yang jelas kalian
rutin aja upload yang video shotnya selama 3 bulan tiap hari ya selama 3 bulan pasti gajian. Kalian akan monetasi sendiri. Jadi di situ juga menjadikan apa ya pemasukan tersendiri buat teman-teman ya. Jangan gini loh Pak Ardan. Di ATM sudah ditulis runai. Kira-kira pembuktiannya berapa lama ya? Masalah pembuktian itu, ya itu yang seperti saya bilang itu ya. Kita ini kan lagi metodenya metode berkelimpahan ya, toolsnya ya. Jadi kita lagi versinya berkelimpahan. Berkelimpahan itu berarti sama seperti kayak itu. Oh saya udah tulis di dalam dompet. Tapi bentar-bentar melihat isi dompetnya atau melihat saldo di mobile bankingnya. Nah saat kita sering melihat itu, fokus kita, pikiran kita akan terjebak di situ. Kapan ya terjadi? Nah saat kita bertanya itu sama aja kita mengcancel apa yang kita inginkan, yaitu keberkelimpahan itu sendiri. Jadi kalau sudah ditulis, ya udah letting go, biarkan aja, biarkan alam semesta yang memang membuktikannya. Soal berapa lamanya, yang jelas semua doa itu dikabulkan, tetapi doa itu terhambat. Nah, terhambat itu yaitu mentalitinya. Jadi, abundant identity itu adalah tanamkan dulu rasa keberkelimpahan, saat rasa keberkelimpahan. Oh, saya ini adalah orang kaya, saya ini banyak uang, saya adalah milioner, ya. Itu sudah menanamkan identitas. Kan gini, kalau masih tingkat milioner ya, tingkat milioner itu ngasih aja masih perhitungan, ya. Jadi saat dia bersedekah, ya, itu masih dihitung. Oh saya sedekahnya sekian persen. Tapi kalau udah triliuner, ya, dia sifatnya mau membantu siapa aja. Nah mudah-mudahan ada orang yang seperti itu ya. Kita kan saya ajarkan yang kalau doanya kan. Ya Robi ahkin mukolasitkin warizim murojasitkin wajalin melanduka sultanan nasiro. Nah mudah-mudahan ada sultanan nasiro ini yang membantu. Ya. Jadi jangan lagi kita melihat kapan pembuktiannya. Nah saat kapan kita bertanya tentang kapan pembuktiannya, saat itu sebenarnya sudah meng-cancel. Kita sudah melabeli diri kita sendiri sebagai apa ya? Abandonnya, keberlimpahannya ada keberlimpahan kekurangan. Lebih besar amplitudonya ke situ, maka itu gak akan terbukti. Tapi teman-teman yang lain yang memang sudah gak memikirkan itu, pokoknya dia jalanin aja, dia tulis runainya di dompet, di ATM, ya. Dan itu benar-benar kemarin terjadi semua. Salah satunya Bung Niko, ya, Weni, ya, Yuldi, itu banyak, ya, Yono. Jadi yang saya tahu 4 kemarin karena memang mereka lapor. Jadi benar-benar oh iya ya benar ya. Tiba-tiba kok saya dapat rezeki besar. Nah karena mereka saya udah ajarkan disclaimer kalau sudah menulis runai keberkelimpahan sebagai magnet kekayaan ya. Jangan dilihat-lihat baik itu dompet. Dompet ya kita sudah tahu isinya berapa. Jadi nggak usah satu lagi dompetnya nggak boleh dilipat uangnya. Uang yang dilipat tidak akan menarik teman-temannya untuk datang masuk ke dalam dompet kita. Usahakan cari dompet yang lurus. Ya, saya disclaimer lagi nih. Jangan pernah naruh dompet di pantat, ya, dan jangan pernah uang itu dilipat. Saat uang itu dilipat dia tidak bekerja. Saat dia lurus dia akan bekerja. Maka saya selalu bilang apa? Cari tas yang besar, cari dompet yang besar supaya memang secara metaforanya pikiran kita sudah diarahkan bahwa dompet itu atau tas itu muat misalnya 500 juta atau 100 juta gitu. Kalau yang kecil-kecil udah enggak. Mungkin teman-teman pernah melihat channel YouTube anak-anak Konglo ya, anak-anak Cindola ya. Itu tasnya besar-besar sekali. Karena mereka abundant mentalitinya ada di situ. Jadi untuk muatan uang itu sudah jelas banget ya. Saya contohkan gak usah orang lain, saya sendiri ya. Saya sendiri. Saya tasnya besar. Ini muatan 500 juta. Ya. Tas besar. Dompetnya pun besar. Ya. Dompetnya pun besar. Ya. Muatan berapa?
Muatan kurang lebih sekitar 100 juta. Jadi apakah ada uang dilipat? Tidak, uangnya lurus-lurus semua. Bahkan ada beberapa yang memang sudah masuk album ya sama saya. Saya ada album juga di situ. Ya, kayak album begini. Tuh, ya. Jadi buat teman-teman semua memang dimasukkan yang memang ada di situ, yang ini bisa menjadi apa ya, untuk tabungan ya. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jadi teman-teman misalnya sehari 100.000, masukkan aja di situ ya. Atau seminggu sekali 100.000, atau memang sebulan sekali 200 atau 100.000. Nah ini nggak usah dilihat-lihat, kalian masukkan aja ya. Ini menciptakan apa? Menyatukan pikiran, tubuh, dan jiwa itu bahwa saya adalah seorang abundant ya, yang menarik keberlimpahan itu untuk datang. Jadi kalau kita belajar tentang keberlimpahan, jangan dilihat-lihat. Saya nggak pernah melihat-lihat ini jumlahnya berapa, nggak pernah saya hitung. Tapi kalau ini udah penuh, saya beli lagi album seperti ini yang kosong dan saya isi lagi, ya. Terus di dompet yang lain juga ada isinya. Jadi memang benar-benar ini isi semua. Nah di tas saya juga ada, gitu ya. Jadi nggak perlu dilihat-lihat. ATM juga nggak perlu dilihat-lihat isinya berapa. Baik itu ada orang transfer, TF ya, atau masuk dari Kiris ya, atau dari Dana masuk, ada dari Shopee Pay, itu nggak pernah saya lihat. Karena saya merasa, oh saya udah berkelimpahan. Ya. Bahkan mantu saya pernah keceplosan, papa itu uangnya banyak. Nah itu ciri orang berkelimpahan. Orang lain mengatakan kita uangnya banyak. Ya. Mungkin itu bisa menjadi tolak ukur ya Pak Ardan ya. Yang jelas kalau saya kan dedikasi, makanya kalau berkelimpahan itu harus mendedikasikan salah satu keahlian kita. Kita bantu banyak orang supaya afirmasi kita, manifestasi kita, alam semesta itu membantu kita secara otomatis. Ya tanpa halangan, tanpa hijab lagi. Jadi kesempatan kita untuk menjadi seorang yang berkelimpahan, salah satunya mungkin baik di keluarga kita ataupun orang lain, sudah keceplosan mengatakan bahwa kita uangnya banyak. Dan itu alhamdulillah ya, kita aminkan. Ya. Jadi itu salah satu pembuktiannya di situ. Jadi bukan pembuktiannya dompet kita tiba-tiba penuh, bukan. Memang harus actionnya yaitu minimal kita paksakan diri kita untuk menabung, baik itu per hari, per minggu, per bulan, ataupun ya anggap itu seperti arisan pribadi ya. Dan itu nggak usah dibuka-buka, biarkan aja dia penuh sendiri. Dan semua anak-anak saya mengatakan saya uangnya banyak. Alhamdulillah kan. Jadi kalau kita manifestasinya keberkelimpahan, pertama jangan pelit. Itu aja. Ya, jangan pelit. Makanya kan kita ngomongnya apa ya, kitab wargi ya. Wargi itu maksudnya waraga ya. Waraga itu diri sendiri, wargi itu keluarga, warga itu ya orang di luar dari komunitas kita. Nah itu tetap harus dibantu. Dan saya mengatakannya kalau kita sedekah pakai makanan itu kurang kompeten ya, kalau saya mengatakannya. Kemarin juga ada saya di Lampung Barat, ada yang kalau dagangannya nggak habis dia kasihkan ke orang. Dia dagang makanan, kalau nggak habis dia kasihkan ke orang. Itu salah besar. Kalau dari ilmu manifestasi itu salah besar. Kalau nggak habis buang aja. Ya, dari kacamata supranatural, kalau kita memberikan makanan yang nggak habis ke orang yang kita kasih itu doanya apa? Ya mudah-mudahan dagangannya nggak habis lagi, nanti saya dibagi lagi. Nah itu. Jadi kita malah didoakan kekurangan, bukan keberlimpahan. Tapi saat kalian buang, ya doa orang tersebut itu yang kurang baik akan terputus di situ. Jadi dia kalau mau makanan itu dia harus beli.
buang. Makanya saya bilang tidak boleh sedekah makanan. Kalau memang mau sedekah, sedekah uang, berupa uang. Nah, yang paling baik apa? Keluarga dulu, ya. Keluarga dulu, kasih, ya, kasih. Jangan pernah nggak ngasih, ya. Baik itu anak, cucu, kasih. Kalau kalian ada, kalaupun kalian nggak ada, paksa kalian harus ngasih, ya. Bela dulu diri kalian, keluarga kalian, baru orang lain. Jangan orang lain dulu untuk pencitraan, nggak boleh itu, ya. Orang gak berkelimpahan itu dia penuhi dulu. Ya sesuai juga hadis ya. Kalau kita sendiri kelaparan, kasih makan kita dulu. Kalau keluarga kita kelaparan, kasih keluarga kita makan dulu. Baru ke orang lain, baru ke tetangga. Kalau kalian benar-benar berlebihan, nah, kalau memang mau dikasihkan, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi usahakan seorang yang memang belajar law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Memancing uang itu harus dengan uang, bukan dengan makanan. Kalau kalian memancing uang dengan makanan, yang dapat itu balik ke makanan. Percaya aja. Jadi ada rumus mencari uang dengan uang. Ya. Keren kan? Kalau nggak percaya ada satu rumus ya, mungkin agak ekstrim nih. Kalau kalian pengen menarik rezeki dari suatu tempat, misalnya kayak mall ya. Kalian lemparin aja uang koin atau uang 5.000 atau 20.000, kalian receh-receh itu, kalian taruh di sana. Bilang, saya menarik uang yang ada di mall ini untuk diri saya sendiri. Tuh. Saya niat memberikan uang ini, saya menarik uang dengan uang, saya inginkan rezeki dari mall ini datang kepada saya. Kan kalau mall itu kan banyak tuh, atau toko yang rame ya. Mungkin ini agak ekstrim. Kalian bisa lemparkan uang itu. Entah uang koin, entah apa, pokoknya 2.000-an atau 1.000-an atau 20.000-an atau memang 5.000-an. Nah, saya menarik uang dengan uang, kasihkan. Jadi kalian narik dari rezeki dari sana untuk diri kalian sendiri. Itu hukum tarik menarik. Narik uang dengan uang, mencari uang dengan uang. Itu bukan santet, bukan sihir, bukan tenung. Tapi ini ilmu vibrasi ya, saya katakan menarik uang dengan uang. Jadi vibrasi ini disikronkan. Kalian tahu tempat-tempat ramai. Nah, kalian ambil aja di situ. Jadi kalau kemarin itu juga ada yang pasien saya yang mengatakan gitu, ya klien saya, ya saya ajarin yang ilmu seperti ini. Jadi ilmu ini sebenarnya nggak boleh disebarluaskan, tapi ya nggak apa-apa di sini, karena ini spesial malam tahun baru, maka saya buka aja. Tanpa amalan, tanpa umpur rambe, cuman amalahu biniannya, kalian menarik uang dengan uang di satu tempat yang ramai, yang memang penghasilannya luar biasa. Nah, modelnya begitu. Oke, gitu aja ya Pak. Mungkin teman-teman yang lain silakan kalau mau bertanya. Nanti judul ini apakah saya kasih gitu juga ya, menarik uang dengan uang. Ya. Jadi bukan dengan makanan. Setengah jam lagi ya, setengah jam lagi kita akan tutup. Buat teman-teman yang lain juga boleh. Jadi mulai sekarang berhenti menjadi pura-pura orang lain ya. Pemenang itu sudah ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi nggak usah, kita nggak asumsi kita pura-pura kaya. Benar-benar ini teknik-teknik yang saya gunakan ini akan membuat kalian benar-benar berkelimpahan. Karena ini pengalaman, bukan katanya, bukan ilmu jare. Ini ilmu katon. Ya, makanya ilmu katon mesti kedelang, namun kedelang orang mesti katon. Saya bagikan ilmu ini tanpa amalan. Jadi lebih simpel lagi. Seorang kultivator tuh nggak ngasih ilmu yang KW-KW ya, yang cawe-cawe lah kalau kata orang mau. Jadi kalian tuh berada nggak di dalam bayang-bayang. Kalau kasukman kan ada kasukman kawakas itu, ya kita suruh keluar juga. Kasukman itu sukma kawakas yang ada di dalam bayang-bayang keluarlah. Kan itu ada amaluh biniannya ya. Kita berniat yang dalam bayang-bayang keluarlah, ya. Nanti
Kita panggil lagi kalau sudah itu. Nanti saya ajarkan di grup itu teknik-tekniknya. Jadi buat teman-teman yang memang baru bergabung ya, nanti bisa tonton ini nanti di channel YouTube saya, video lengkapnya, dan itu diperhatikan tadi mencari uang, menarik uang dengan uang, atau mencari uang dengan uang. Tekniknya simpel ya. Kalau memang runa ini tidak terbukti, coba pakai yang kayak gini ya. Banyak juga orang-orang yang teman-teman yang lain tahun 2026 ntar saya baca, kadang koneksinya lambat karena di sini hujan lebat ya. Tahun 2026 perwujudan keinginan, ya perwujudan keinginan, tetapi karena memang kosmosnya itu apa ya, atmosfernya itu energi api kekacauannya, karena itu saya bukan mengatakan kuda api tapi unicorn api. Jadi hati-hati juga ya. Tapi saya tuntut memang harus berani ya, berani mengambil suatu keputusan yang memang mungkin tidak dirasa nyaman. Mas Harli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari sekampung ya. Sekampung itu Lampung Tengah ya. Jadi abandon identitas yang selama ini mati, versi yang tahu kalah mati tapi tidak tahu menang ya. Itu harus dirubah. Karakter yang memiliki skenario untuk kalah mati tapi tidak untuk menang ya, tidak ada untuk menang. Itu juga harus dibuang jauh-jauh. Dan sekarang memang ya kita sedang mempersiapkan sesuatu kemenangan, bukan kematiannya. Cuman karena kita ngerasa intens di situ aja ya. Jadi kita harus berpikir secara paradok, berbalik menjadi lawan ya, lawan untuk diri kita sendiri. Pacu diri kita, ya istilahnya pukul diri kita sendiri, ya untuk lebih menang. Kembali saya garis bawahi, jangan jadi people pressure ya, jangan jadi orang baik di 2026. Kalau memang harus ya kejam lah, nggak apa-apa, biarin aja, nggak punya kawan nggak apa-apa. Yang penting kalian berhasil di situ. Ketimbang punya kawan tapi nyusahin melulu. Gak usah terlalu apa ya. Ya mungkin di 2025 kalian banyak pasang badan untuk teman kalian, kalau sekarang enggak. Ya bukan memikirkan diri sendiri, tetap memikirkan komunitas atau kelompoknya, timnya. Tetapi kalau bisa timnya diajak untuk menang semua. Ya. Yang mau komunikasi langsung telepon ke saya bisa langsung. Jadi ini memiliki apa ya, di 2026 ini harus memiliki proses langkah-langkah psikologis yang konkret, nggak boleh asal-asalan. Saya lebih kepada apa ya, abandon actionnya ya. Abandon action itu kalian harus jadi praktisinya langsung. Jadi untuk mengalahkan kekalahan itu ya kalian harus benar-benar lawan ya. Mengintegrasikan bayangan emas, meratapi identitas lama, mempertahankan kesuksesan tanpa regresi, dan melindungi transformasi kalian dari tekanan kelompok. Disinilah ditentukan apakah memang video ini hanya akan menjadi ide intens atau titik balik yang nyata. Ya kita akan mewujudkannya sama-sama ya. Kita tidak berbicara tentang berpikir positif lagi ya, nggak usah positive thinking lagi. Ya kita berbicara tentang kerja psikis, tentang langkah-langkah yang dipertahankan ketika tidak ada yang melihat. Ya langkah pertamanya, kenali ya kekalahan-kekalahan kalian di 2025 ya. Bukan sebagai satu penghinaan, tapi sebagai satu diagnosis yang relevan ya. Perhatikan bagaimana kalian tanpa sadar menciptakan kegagalan itu sendiri
untuk mempertahankan abundant identity kalian yang familiar ya. Pertengkaran, keputusan impulsif, atau kehancuran yang masif yang tanpa kalian sadari, kalian sedang menuju ke maturity. Saya pernah mengalami itu kok. Saya udah tahu itu bakal hancur. Ya. Wah, ini prosesnya ke maturity. Tetapi di sebelah pihak, dia tetap mempertahankan, bukan yakin, dia juga nggak yakin, tapi dia tetap mempertahankan. Nah, kita harus melawan keadaan itu. Saya harus keluar dari zona nyaman ini karena saya udah nggak nyaman di situ. Saya harus keluar, mengupgrade lagi ya kepada profesi saya sebagai pengusaha yang baru di bidang yang baru ya. Saya dulu punya pabrik ya, pabrik roti, pabrik kue, tapi mungkin saat itu sudah tidak kompeten lagi di situ karena memang kita sebagai kita sebagai suppliernya, kita pendistribusinya juga, tetapi konsumen kita situ udah beralih kepada bidang elektronik. Saat itu elektronik luar biasa ya perubahannya. Semua toko-toko itu sudah, yang tadinya konsumen saya udah berubah alih profesi menjadi toko-toko elektronik, toko-toko emas, jadi bukan lagi toko kue. Karena memang sudah tergerus dengan pemodal yang besar saat itu. Nah, saya agak riskan. Saya udah tahu ini menuju ke maturity, ya, kehancuran. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya lawan keadaan itu dan saya alhamdulillah keluar dari keadaan itu. Ya memang harus berjuang. Kita nggak bisa mempertahankan satu prinsip yang kita sudah jelas-jelas tahu kita dalam kehancuran atau kekalahan. Kadang kita sudah sadari, tapi kita ngikut aja. Nah, itu namanya kehancuran yang masif. Tanpa kalian sadari, kalian terlena di situ, seolah-olah ini menghasilkan, tapi nyatanya itu hancur. Tetap harus dilawan. Karena memang ada benturannya di sebelah pihak saya, ya. Namanya kita berumah tangga tuh dua kepala, jadi pikiran tuh macam-macam. Ini pengalaman benar, ini pengalaman pribadi saya. Dan saya konsultasi dengan anak saya gimana, ya udah mau nggak mau kita tetap harus keluar dari keadaan ini. Kalau enggak kita hancur dan modal kita habis. Jadi sisa modal itulah yang saya mulai dari minus ya, bukan nol ya. Saya mulai dari minus dan saya bangkit dari situ menuju sesuatu yang baru ya. Kalian baru, usaha yang baru ya. Saya walaupun nggak ngerti, ya mau nggak mau dipaksa. Sekian tahun berjalan dan alhamdulillah itu jadi seperti sekarang ini. Jadi buat kalian teman-teman yang masih bekerja, usahakan dari sekarang sudah mulailah usaha yang baru. Jadi perwujudan untuk keinginan itu lambat laun ya akan terwujud sendiri. Jadi sesuatu yang besar ya. Perjuangannya sangat luar biasa saat itu. Baik place, tempat, ya finance-nya, modal ya. Itu benturannya sangat banyak sekali saat itu. Kalau saya berpikir, apa iya ya saya bisa berhasil? Mungkin saat itu langsung ditolak sama alam semesta dan saya langsung di-denied atau di-cancel oleh alam semesta. Enggaknya itu nggak akan terwujud. Tapi ya udahlah, saya letting go. Saya melepaskan semua kekhawatiran saya tentang masa depan. Yang penting saya fokus saja ini, mau jalan atau mau enggak, yang penting saya fokus di bidang itu, ya akhirnya jadi. Nah, makanya ilmu-ilmu ini yang saya bagikan buat teman-teman yang memang di grup saya, baik di Facebook, ya, ataupun grup saya di YouTube ya. Dan sekarang saya buat grup di WA ini supaya memang saya bakal berbagi. Itulah dedikasi saya buat kalian. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Saya juga tidak sempurna anggapan kalian juga ya. Saya juga masih belajar. Tetapi saat saya menghadapi suatu permasalahan di dalam diri saya juga, saya akan merenung ya, berkontemplasi kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya agak nyanyi juga, pakai nyanyian yang untuk merubah pikiran saya, tubuh saya dan jiwa saya menjadi satu. Intinya
sukses itu harus jadi berkat. Nah, saya ada satu rap ya, mungkin teman-teman juga boleh diikuti ya, karena ini enggak kita tidak membahas tentang agama ya, tidak membahas tentang suku ya atau ras. Tapi ini benar-benar aha momen yang saya dapatkan di dalam diri saya sendiri. Karena memang rap ini saya nggak dari awal ya. Hidup ini harus jadi berkat. Itu judul yang saya tahu ya. Waktu saya masih bujang saya udah tahu nih bait lagu ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tiba saatnya ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Nah itu yang selalu saya ini. Berkat bagi siapa? Berkat bagi anak cucu saya. Saya selalu fokuskan ke situ dulu dalam pikiran saya. Walaupun saya keadaannya seperti ini, saya usahakan hidup saya akan menjadi berkat bagi keluarga saya dan anak keturunan saya. Ya memang agak sedih saat saya nyanyi itu, memang benar-benar main perasaan. Tapi itu adalah afirmasi di dalam diri saya. Jadi saya enggak syair lagu ini tidak membuat diri saya untuk kaya, enggak. Tapi saya jadikan hidup ini benar-benar jadi berkat. Jadi mungkin teman-teman yang mendengar syair ini, baik di kalian browsing ya, browsing. Ini sebenarnya adalah lagu dari lagu-lagu rohani ya. Ya dari teman tetangga kita. Tetapi saya pernah belajar di situ juga, saya mendalami beberapa agama juga ya sebagai menambah wawasan, dan saya untuk satu manifestasi, kalau saya mengalami satu keterpurukan, saya juga sebagai manusia pasti mengalami itu. Ke titik rendah, ke titik nadir. Nah, saat itulah saya selalu rap ini saya akan untuk diri saya, afirmasi di diri saya. Ya. Jadi saya jadikan benar-benar sisa hidup saya ini jadikan berkat buat keluarga saya. Nah, kalau bisa kalian juga begitu, ya. ...2026 itu tidak sebagai apa ya, ramalan yang gampang ya untuk dihadapi, tetapi dari yang saya kontemplasikan di live streaming ini, mudah-mudahan sebagai acuan bagi kalian yang bersio-sio yang saya sebutkan tadi, khususnya pemenangnya di tahun ini adalah Sio Macan. Maka kalau kalian yang bukan Sio Macan, deketin Sio Macan karena memang hokinya ada di situ. Ya, ya bersyukurlah yang Sio Macan di tahun ini akan mendapatkan suatu keberkatan yang luar biasa ya dari alam semesta. Karena alam semesta lagi tertarik kepada Sio Macan, apapun elemennya. Baik kayu, tanah, logam, ya, api, itu jadi semua. Dan bagi yang belum menikah, saya referensikan ya, worth it sekali tahun ini usahakan bisa menikah. Rahayu juga Sagung Dumadi, ya Sugeng Dalu Mas Julianto, Sugeng Dalu juga. Kalau ketinggalan nanti bisa ditonton ya, videonya diulang lagi ya, karena memang ada beberapa poin di situ yang memang buat Mas Yuli juga kayaknya bagus tuh ya. Julianto ya, Julianto ini di Teluk Betung ya. Jadi kalau nanti minggu mudah-mudahan saya bisa langsung upload yang Kasukman ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup, silahkan tinggalkan nomor HP-nya, nanti saya invite ya ke grup saya, atau DM saya di Facebook ini atau di YouTube. Nanti saya akan masukkan ke grup. Tetapi grup ini akan mengalami perubahan ya. Kalau memang sudah wayahnya berubah, saya akan keluarkan dan akan masukkan ke grup baru. Dan jangan sakit hati bagi teman-teman yang memang tidak diundang kembali. Berarti itu tidak tertarik dan tidak kompeten untuk memasuki grup berikutnya. Jadi hanya dibatas itu aja. Itu tidak menutup kemungkinan semuanya ya, karena memang adminnya saya sendiri, dan satunya ada Tunas Wijaya, itu toko saya sendiri. Kita kembali lagi ke pokok permasalahan kita ya.
Jadi pulihkan kompetensi yang memang apa ya, yang Anda sembunyikan selama ini. Akui sesuatu yang sederhana dan brutal ya. Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda izinkan. Bukan karena kurang bakat, melainkan karena takut akan tanggung jawab, takut akan dilihat, takut bahwa kekuatan kalian itu akan membuat kalian tanpa alasan. Jadi di 2026 ini bagi yang sudah mengalami kebangkitan spiritual ya, itu memang akan mengalami apa ya, karena ini elemennya elemen api kekacauan, kalian mungkin akan kewalahan mendapatkan informasi-informasi yang masuk ke dalam batin kalian. Dan itulah yang dibutuhkan seorang guru ya, atau coach ya. Jadi saya bisa mengcoaching kalian, mengarahkan kalian biar nggak tersesat dalam pikiran ya. Sesat di pikiran atau sesat di jalan yang terang. Abundant identity itu melayani kalian, melindungi kalian ketika kalian terlalu muda atau terlalu terluka untuk melindungi diri sendiri. Nah itulah yang dibutuhkan sebagai kandang diri atau kurungan diri ya, protect ya. Yang sangat penting di 2026 sekarang ini di penghujung tahun, kalian harus mengklaim ya, mengklaim identitas sebagai pemenang sebelum memiliki bukti. Ini mungkin agak sulit ya, ngomongnya aja enak, tapi klaim aja dulu, saya adalah pemenangnya, I am the winner ya. Jadi nggak usah membuktikan bahwa kalian akan berkelimpahan, membuktikan bahwa dompet kalian akan penuh, tapi klaim dulu bahwa kalian akan memiliki uang 1 miliar dulu lah. Ya. Klaim, saya pasti, saya yakin saya akan mencapai itu. Ya. Sebelum kalian membantu orang, klaim dulu diri kalian dulu. Jadi nggak usah menunggu untuk merasa seperti pemenang sebelum bertindak sebagai pemenang. Jadi kalian mengklaim dulu. Bertindaklah sebagai pemenang dengan pengulangan ya. Anda menjadi pemenang, I am the winner. Nah setelah itu baru lindungin transformasi diri kalian dari tekanan kolektif bawah sadar. Kolektif bawah sadar ini kadang-kadang aja pikiran kita ini begini, apa iya ya, itu apa ya, pikiran yang kolektif ya, di unconscious ya. Ya, I am the winner, saya adalah pemenang di 2026. Jadi gak usah mikirin, oh ini gurunya gini-gini, pikirin diri kalian sendiri lah. Saya selalu mengajarkan, kalau memang kalian jadi pemenangnya nggak perlu lagi guru, nggak perlu lagi belajar sana sini ngabisin duit apa berjuta-juta ya. Nek sampean duit yuto-yuto, mending sampean bangunin rumah tetonggone yang ngambruk, tonggone yang memang masih geribi, ya sampean sumbangkan ke situ aja. Itu adalah manifestasi bagi kalian untuk apa ya, mencapai keberkelimpahan. Mungkin orang-orang juga akan meragukan ya. Mereka akan berbicara dengan keprihatinan yang sebenarnya ada ketakutan satu kelompok ya. Karena kalau orang pemenang itu yang jelas itu, jangankan orang lain, saudara juga mungkin akan mencemooh ya. Apa iya sih? Wah, gue yakin lo nggak akan menang gitu. Pasti yang ngomongnya itu adalah orang, nggak usah didengerin ya. Itu namanya masif, namanya energi yang masif. Selanjutnya pelajari untuk mentolerir kesuksesan tanpa merusaknya. Jadi saya akan ajarin beberapa kesuksesan, teknik kesuksesan lah. Walaupun kecil, tapi jangan dirusak dengan pikiran kalian sendiri. Karena memang mayoritas orang jatuh itu karena pikirannya sendiri, bukan karena orang lain. Kadang-kadang ya apa ya, mencapai kemajuan dan sistem saraf itu menjadi panik karena kesuksesan adalah wilayah yang baru, mungkin agak kaget. Itulah yang saya bilang kewalahan. Maka dia akan kembali ke mode yang lama ya. Jadi di dalam pikiran kita, tubuh dan jiwa kita, itu ada mode-modenya, ada toolsnya. Orang itu mau berhasil udah kelihatan, dan orang itu mau hancur pun sudah kelihatan. Kalau kalian bisa melihat orang lain seperti itu, berarti kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Kalian itu dalam proses maturity atau proses sedang
naik ke puncak. Nah, saya ilustrasikan sedikit ya. Kalau ini piramid, ya. Kalau ini piramid, proses kalian itu kan di bawah untuk naik ya. Ya, untuk mencapai suatu puncak. Mungkin ini ilmu nggak akan diomongkan di sekolah ya. Kalian nggak akan dapatkan di sivitas akademika ya. Orang-orang sukses itu, walaupun dia punya privilege, dia akan mulai tetap dari nol. Jadi kalau kalian punya anak, juga jangan biarkan anak itu hidup enak. Jangan kasih privilege. Buat dia agak susah sedikit lah, nggak apa-apa. Karena itu perjuangan dia untuk modal ke depannya. Orang-orang kaya itu tetap mulai dari nol sampai ke puncak. Ya sebenarnya mereka punya privilege. Kenapa harus mulai dari nol? Kenapa nggak naik helikopter aja ke puncak? Ini kan langsung nyampe. Mereka punya, ya, punya dananya, punya anggarannya. Tetapi proses belajar dari bawah ke atas ini yang mereka pertahankan. Inilah modal awal ya. Ini yang saya sebut modal psikis, ya. Jadi mereka tahu. Nah, sebelum dia mencapai maturity turun, ya, mereka sudah membuat usaha yang baru lagi. Ya, membuat usaha yang baru. Selalu begitu. Jadi proses sebelum mereka mencapai puncak, pada saat di tengah ini mereka membuat usaha baru. Jadi saat ini mencapai puncak, mereka mulai lagi dari nol di usaha yang baru. Jadi saat ini proses maturity, mereka sudah naik lagi di level berikutnya. Ya. Sama seperti ini contohnya. Ada satu teman yang memang komunikasi kemarin sama saya berbicara, ya kita sharing ya. Dia juga punya beberapa usaha. Saya bilang usahanya maju. Iya, saya memang building trust ya. Saya membangun usaha ini dengan satu kepercayaan bahwa usaha ini akan maju. Nah setelah maju, rupanya usaha itu dijual sama mereka. Dijual. Aset-asetnya dijual. Termasuk konsumen-konsumennya dijual. Dan hasilnya memang luar biasa. Dibandingkan mereka mendapatkan penghasilan per tahunnya sekian, sudah sekian tahun, minimal 10-15 tahun, mereka jual usaha tersebut dengan nilai yang fantastis sekali. Jadi mereka bukan fokus kepada jualan retailnya ya, atau jualan grosirnya, tetapi mereka jual asetnya. Dan itu yang akan saya tiru juga ya. Jadi dari teman-teman di grup saya yang memang isinya investor, rupanya mereka jual. Misalnya kayak gini nih, contohnya saya kan ada sembako, ada juga yang lain-lain ya. Saya juga mendistribusikan air mineral juga. Nah, saya sudah memiliki hampir 1.000 langganan ya, 1.000 konsumen. Dan saya udah ini. Nah, kalau ini dijual, asetnya berikut semuanya, ini nilainya, value-nya fantastis sekali. Nah, kalau bisa menjual satu mendapatkan 3, itu kan luar biasa. Ya. Saya contohnya juga ada memang yang memang plafon tertentu yang memang dia jual ayam ya, kelihatannya jual ayam. Walaupun memang karyawannya tuh keluar masuk, gajinya juga salary-nya nggak terlalu besar, jadi prosesnya banyak yang keluar masuk di situ. Nah saat keluar masuk itu saya pernah nanya juga gajinya gimana? Oh gajinya kecil banget di situ katanya. Saya nggak nyebut merek ya. Gajinya kecil banget, kerjanya juga luar biasa. Makanya karyawan di situ ada yang betah, ada yang enggak. Yang betah itu karena terpaksa. Nah bagi ownernya itu nggak urusan, lu mau keluar masuk, nggak urusan. Karena sekian tahun dia akan jual tempat tersebut. Jadi dia nggak jual ayam goreng, enggak. Tapi dia jual aset. Nah dia jual aset satu ini, dia akan mendapatkan 3-5 aset berikutnya. Dan itu berlaku berkelanjutan di usaha-usaha berikutnya. Jadi aslinya dia nggak jual ayam goreng. Dan ini termasuk merek yang terkenal ya. Jadi saya meniru juga dari situ. Dan dia berkata seperti itu. Oh rupanya untuk menjadi seorang milioner itu paling gampang banget ya. Jadi rezeki itu seperti aliran napas. Saat kalian bernapas, uang itu datang sebenarnya. Kalau napasnya syukur. Nah kita kembali ke yang video dari awal ya. Napas bersyukur tuh kayak mana? Bukan kita mengucap alhamdulillah, bukan. Saat kalian bernapas, kalian rasakan syukur yang luar biasa masuk ke dalam diri kalian. Itulah yang disebut napas bersyukur. Jadi, semakin intens kalian lakukan teknik pernapasan ini, pikiran dan
rasa yang ada di tubuh nyampe ke jiwa, berdetak di sini, itu akan meningkatkan apa ya, kosmos kalian, energi kuantum kalian mencapai titik yang paling tinggi, yaitu titik bersyukur itu sendiri, damai dan ketenangan. Dan itu menarik alam semesta untuk memproses keberlimpahan itu. Jadi paling gampang sekali. Makanya saya bilang mencari uang itu sama gampangnya dengan cara kita bernapas. Jadi saat kalian bernapas, ya yang saya kasih teknik pernapasan itu, tarik napas, rasakan syukur yang, jadi bukan ucapan. Kalau ucapan itu sama seperti kalian mengucapkan mantra. Jadi nggak ada guna sebenarnya. Jadi rubah doa itu dengan napas. Setiap kalian bernapas, ya, itu benar-benar pakai rasa yang syukur yang luar biasa. Kalaupun tidak bisa merasakannya, rasakan supaya rezeki yang masuk ke kalian itu menjadi berkat. Kalian tuh hanya pelantara. Teman-teman tuh hanya pelantara. Saya adalah penyambung rezeki dari Tuhan. Penyambung rezeki dari alam semesta. Untuk siapa? Untuk diri kalian, istri, anak, cucu, atau memang tetangga. Silakan, napas itu yang harus doa. Jadi mencari uang itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali, seperti kalian bernapas. Nah, ini poin-poin yang penting di penghujung tahun ini, ya. Kita juga akan menyelesaikan ini dengan singkat sampai saya menyelesaikan yang saya akan bahas sedikit demi sedikit, ya, di sini. Jadi benar-benar rasa menang itu menjadi sesuatu yang familiar di dalam diri kita, ya. Sama seperti kalau kalian kalah dulu, ya, 2025 atau 2024, 2023 kalian kalah, itu kan sudah familiar di rasa kalian. Nah, sekarang tuh rasa menang itu yang dibuat sebagai sesuatu yang familiar, ya, rasa yang familiar di dalam diri. Jadi menang setiap hari dengan pilihan yang selaras dengan diri kalian sendiri yang paling tinggi, ya, yaitu dengan rasa syukur. Akan ada hari-hari yang mudah dan hari-hari yang mustahil, ya. Ya memang ya seperti itu. Kalau kalian mengalami keterpurukan, kalian bisa afirmasi atau menyanyikan lagu yang memang menunjang, ya. Atau memang ya kalian nyebut satu mantra sakral yang biasa saya ucapkan, yaitu sak lembar jadi sak miliar, gitu kan. Atau uang datang kepadaku dari segala arah, uang berbondong-bondong datang kepadaku, ya, bermohon kepadaku untuk menjadi hambaku, dan aku dengan senang hati menerima uang sebagai hambaku. Mulai sekarang, mulai detik ini dan seterusnya, aku adalah tuannya dan uang adalah hambaku, ya. Uang yang ada padaku, ya, sangat nyaman berada di dekatku, dan uang yang aku belanjakan selalu kembali dan membawa teman-temannya untuk datang kepadaku. Jadi ada afirmasi di dalam diri saya yang selalu saya yakini itu benar-benar terbukti. Ya, aku hidup dalam berkelimpahan kemakmuran, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan ilmu, ya, yang saya akan bagikan kepada teman-teman yang lain, ya. Itu selalu uang datang kepadaku seperti hujan yang turun dari langit, ya. Uang datang kepadaku seperti air yang mengalir deras, ya, tanpa halangan, tanpa hambatan, ya. Aku mencintai uang, uang pun mencintaiku. Aku nyaman berada di dekat uang, dan uang pun sangat nyaman berada di dekatku. Itu sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah, uang selalu menemani perjalanan hidupku. Itu harus dipakai, ya. Jadi berhenti dikendalikan oleh pola kolektif, ya, oleh pemrograman ketakutan menjadi pencipta yang sadar. Jadi kalau kita khawatir, ya, kita adalah pencipta dari kesadaran itu sendiri. Kalian adalah kreatif buat diri kalian sendiri, ya. Jadi inilah giliran kalian untuk menang, bukan karena alam semesta memutuskan untuk memberi kalian hadiah, ya, di akhir tahun ini, tapi karena kalian siap untuk berhenti menghalanginya. Tanda-tanda sudah ada, tekanan internal, kegelisahan, ketidakpuasan dengan apa yang sebelum tercapai, ya. Perasaan bahwa sesuatu itu mendekat bukanlah karena kebetulan, melainkan karena prepare. Kalian sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, ya. Dan kesempatannya saat inilah kalian menjadi pemenang. I am the winner, ya. Sekarang pertanyaan bukan lagi apakah ini berlaku untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Pertanyaan muncul adalah apakah kalian akan bekerja sama
atau melawan ya. Baik itu pikiran, tubuh dan jiwa. Buatlah keputusan yang konkret mulai hari ini ya. Pertama-tama akui pola tanpa menghakimi. Kedua, putuskan bahwa sudah cukup ya. Sudah cukup saya susah, sudah cukup saya sengsara, sudah cukup saya menderita di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini saya harus jadi pemenang dan saya yakin 2026 adalah milik saya. I am the winner ya. Ketiga, pilih tindakan mulai hari ini ya, bukan besok ya. Hari ini ya, yang mewujudkan identitas kalian sebagai pemenang. Jadi abundant identity itu yang sangat-sangat penting sekali ya. Kalau ada yang teman datang mengeluh kepada kalian, katakan tidak. Misalnya, oh sekarang zaman susah, oh tidak. Sekarang zamannya paling gampang. Oh nyari uang itu susah. Kalian harus langsung tolak, deny it ya. Langsung stop. Oh tidak. Nyari uang itu seperti mudah, seperti kita bernapas. Karena kalau kalian mengiyakan, ya mengieskan jawaban tersebut, kalian akan diseliputi oleh energi-energi kekurangan. Mungkin sampai saat ini kalian masih belum terwujud mimpi-mimpi kalian karena kalian sering mendengar curhatan, ya, atau keluhan-keluhan dari teman-teman kerja kalian atau istri kalian, dan itu harus ditolak. Mulai saat ini kita adalah pemenang dan nyari uang itu lebih gampang. Karena saya sudah belajar spiritual, saya sudah belajar sedikit tentang supranatural, dan metafisiknya adalah action ya. Gabungan dari tiga ini saya nyatakan adalah apa ya? Sanhe. Sanhe itu maknanya adalah gabungan dari tiga napas. Ya. Baik itu kecerdasan pikiran, kecerdasan tubuh maupun kecerdasan jiwa, dan itu disatukan di dalam napas kalian sendiri. Selamat malam, selamat tahun baru. Saya doakan kalian semua yang ada di sini, yang mengikuti grup saya, yang mengikuti live streaming saya ucapkan terima banyak kasih. Saya doakan kalian adalah pemenang di tahun berikutnya. Salam sukses, salam bahagia, salam berkelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung Dumadi dari Kisami Haji.